Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Muflika, mahasiswa PG PAUD semester 2 Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah bermain dan permainan anak. Materi perkembangan bermain anak usia dini menurut Harlock dan Montessori dengan dosen pengampu Ibu Dian Ningrum MID. Perkembangan bermain anak usia dini menurut Harlock. Teori dari Harlock terdapat 8 faktor yang mempengaruhi bermain anak. 8 faktor tersebut ialah kesehatan. Semakin sehat anak, maka semakin banyak energinya untuk bermain aktif. Sebaliknya, anak yang sakit-sakitan atau memiliki tenaga yang lemah lebih suka bermain pasif. Yang kedua, perkembangan motorik permainan anak pada setiap usia melibatkan koordinasi motorik. Apa yang akan dilakukan dan waktu bermain anak tergantung pada perkembangan motorik mereka. Pengendalian motorik yang baik memungkinkan anak terlibat dalam permainan aktif. Yang ketiga, intelijensi. Pada setiap usia anak, yang pandai lebih aktif dibanding dengan yang kurang pandai, dan permainan mereka lebih menunjukkan kecerdikan anak yang pandai, menunjukkan keseimbangan perhatian bermain yang lebih besar, termasuk menyeimbangkan faktor fisik dan intelektual. Yang keempat, ada jenis kelamin. Anak laki-laki biasanya cenderung bermain lebih kasar dibanding anak perempuan dan lebih suka bermain yang melibatkan fisik motorik mereka. Yang kelima, ada lingkungan. Anak yang berasal dari lingkungan pedesaan kurang bermain dibandingkan mereka yang berasal dari lingkungan kota. Hal ini dikarenakan kurangnya teman bermain serta kurangnya peralatan dan waktu bebas. Yang keenam, status sosial ekonomi. Anak yang berasal dari kelompok sosial ekonomi yang lebih tinggi menyukai kegiatan mahal seperti bermain sepatu roda. Adapun mereka yang berasal dari kalangan bawah terlihat bermain dalam kegiatan yang tidak mahal seperti bermain bola dan berenang. Yang ketujuh, jumlah waktu bebas. Jumlah waktu bermain sangat tergantung pada status ekonomi keluarga. Apabila tugas rumah tangga atau pekerjaan menghabiskan waktu luang, anak terlalu lelah untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan tenaga yang besar. Yang kedelapan, peralatan bermain. Peralatan bermain yang dimiliki anak mempengaruhi permainan. Misalnya, dominasi boneka dan binatang buatan mendukung permainan pura-pura. Menurut Montessori, metode Montessori dilandaskan pada kebebasan, yaitu kebebasan yang disiplin. Bebas tetapi disiplin. Kebebasan yang sepertinya belum dipahami dengan baik di seluruh dunia. Pada dasarnya, manusia memiliki kekuatan untuk merasakan naluri esensi yang dari kebebasan ini. Seperti halnya seekor burung yang terbang bebas di udara untuk mencari makan. Seekor burung akan lebih senang di luar bebas dibandingkan ketika seekor burung berada di sangkar dan diberi makan oleh manusia. Karena keberadaannya di sangkar tidaklah suatu hal membahagiakan, justru akan membuatnya merasa terpenjara dan besar kemungkinan akan terjadi kematian. Dalam konteks anak, kebebasan di sini adalah kebutuhan untuk menyempurnakan gerakan-gerakan yang lebih kompleks, yang membutuhkan koordinasi otot lebih baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bermain anak usia dini ada 2, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi dari luar diri anak, seperti keluarga, gizi, budaya, serta teman sebaya atau teman bermain. Posisi dalam keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Pada umumnya, perkembangan itu lebih cepat daripada anak pertama. Anak bungsu biasanya perkembangannya lebih lambat karena cenderung dimanja.
Yang kedua, makanan. Pada usia anak-anak, makanan merupakan faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Bukan hanya berhubungan dengan kuantitas makanan, tetapi juga berkenaan dengan kualitas gizi yang terkandung di dalamnya. Keduanya sangat mempengaruhi perkembangan fisiologis dan mental anak-anak secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga ada budaya, faktor budaya yang sangat besar pengaruhnya, sehingga dapat mempengaruhi sifat kepribadian dan kedewasaan seseorang. Hal yang termasuk dalam faktor budaya di sini, selain budaya masyarakat, termasuk juga pendidikan, agama, dan sebagainya. Selain faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan di atas, Harlock juga mengemukakan beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perkembangan, antara lain kematangan belajar dan latihan, serta kombinasi antara kematangan dan belajar. Menurut Desmita, periode pranetal merupakan periode yang sangat penting dan menentukan perkembangan individu pada periode-periode berikutnya. Selama periode ini, rahim merupakan lingkungan yang sangat menentukan bagi perkembangan janin. Sebagian besar proses pertumbuhan janin sangat bergantung pada kondisi internal ibu, baik kondisi fisik maupun psikisnya. Karena ibu dan janin merupakan satu unitas organik yang tunggal. Semua kebutuhan ibu dan janin dipenuhi melalui proses fisiologis yang sama. Substansi fisik ibu akan mengalir pula ke dalam jasad janin. Faktor internal. Ada intelijensi. Intelijensi termasuk faktor penting, di mana intelijensi sangat menentukan tingkat kecepatan perkembangan kepribadian. Berdasarkan penelitian Terman LM, Genetic Studies of Genius, dan MIT-TD, The Age of Walking and Talking in Relation to General Intelligence, telah dibuktikan adanya pengaruh intelijensi terhadap kecepatan perkembangan anak, terutama dalam perkembangan berjalan dan berbicara. Kematangan seks yang ternyata juga dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan anak. Mereka yang sangat cerdas mencapai kematangan seks kira-kira 1 atau 2 tahun lebih dahulu dibanding dengan anak yang kurang cerdas. Dan bagi anak-anak yang kurang kecerdasan seperti idiot, kematangan ini sangat lambat atau sama sekali tidak datang. Yang B, seks atau jenis kelamin. Perbedaan perkembangan antara kedua jenis kelamin tidak tampak jelas. Yang nyata kelihatan adalah kecepatan dalam pertumbuhan jasmaninya. Pada waktu lahir, anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan, tetapi anak perempuan lebih cepat perkembangannya dan lebih cepat pula dalam mencapai kedewasaannya daripada anak laki-laki. Anak perempuan pada umumnya lebih cepat mencapai kematangan seks, kira-kira 1 atau 2 tahun lebih awal, dan fisiknya juga tampak lebih cepat besar daripada anak laki-laki. Dalam perkembangan mentalnya juga tampak ada perbedaan. Anak perempuan lebih cepat mencapai kedewasaannya daripada anak laki-laki, terutama dalam kondisi kecerdasan. Yang C, kelenjar-kelenjar. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa indoktrinologi atau kelenjar buntu berpengaruh pada pertumbuhan jasmani seseorang setelah ia dilahirkan. D, kebangsaan. Hal ini bisa dijelaskan dengan mengambil contoh bahwa anak-anak dari ras Mediteran atau Laut Tengah tumbuh lebih cepat daripada anak-anak dari Eropa sebelah utara. Anak-anak Negro dan Indian pertumbuhannya tidak begitu cepat dibandingkan dengan anak-anak kulit putih dan kuning. Ada beberapa tipe atau jenis permainan bermain aktif dan bermain pasif. Contoh bermain aktif. Bermain aktif ini melibatkan seluruh anggota tubuh. Biasanya dalam bermain bebas ini terdapat aspek motorik, baik motorik kasar ataupun halus. Contohnya bermain peran, bermain sepak bola, dan bermain alat musik.
Lalu ada bermain pasif. Bermain pasif ini hanya sedikit melibatkan anggota tubuhnya, berbeda dengan bermain aktif. Bermain pasif ini cenderung pada aspek motorik halusnya saja. Contohnya, anak sedang bermain gadget, menonton televisi atau video, dan mendengarkan musik. Peranan pendidikan anak usia dini di lembaga dan orang tua di rumah menjadi sangat penting saat anak telah melakukan permainan, baik permainan aktif maupun permainan pasif. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat proses anak untuk mencapai tumbuh kembangnya, baik fisik, psikis, dan kecerdasannya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.